Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ismi Rizky Awan Tulung. Ana prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Baik, di sini saya akan saya telah mengambil dari berbagai jurnal dengan judul Konsep Dasar Ilmu Tasawuf dari judul teman saya itu Susan. Itu yang pertama itu membahas tentang pengertian ilmu tasawuf. Baik, ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu yang dapat membantu terwujudnya manusia. Yang berkualitas adalah ilmu tasawuf. Arti tasawuf itu berasal dari asal katanya itu menurut Syekh Ahmad bin Athaillah yang diterjemahkan oleh Abu Jihaduddin Rafki Al-Hanif adalah sebagai berikut. Berasal dari kata suf, yaitu segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisikan dirinya ke serambi Masjid Nabawi. Karena di serambi itu para sahabat selalu duduk bersama Rasulullah SAW untuk mendengarkan fatwa-fatwa beliau untuk disampaikan kepada orang lain yang menerima fatwa itu. Yang kedua yaitu berasal dari kata sufah, yaitu bulu binatang, sebab bulu binatang domba. Sebab orang yang memasuki tasawuf itu memakai baju dan bulu binatang dan tidak senang memakai pakaian yang indah-indah sebagaimana dipakai oleh kebanyakan orang. Dan yang ketiga juga berasal dari kata Sufatul asuf, yaitu bulu yang terlembut. Dalam segi bahasa terdapat beberapa kata atau istilah yang dikaitkan oleh para ahli, yaitu menjelaskan konsep tasawuf. Harun Nasution mencantumkan 5 istilah terkait dengan tasawuf, yaitu al-suf, sof sama sufi, sama sophos atau hikmat dalam bahasa Yunani. Dan suf atau kain wol itu dari segi bahasa. Tasawuf dapat dipahami sebagai sebuah sikap mental yang menjaga kesucian diri, beribadah, menjalani kehidupan sederhana, bersedia untuk berkorban demi kebaikan, dan selalu berperilaku bijaksana. Baik, pada hakikatnya sikap batin seperti ini mencerminkan akhlak yang luhur. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli yang merujuk pada 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, adapun juga manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang beruhan. Jika dilihat dari perspektif manusia sebagai makhluk yang terbatas, tasawuf adalah usaha untuk menjernihkan diri dengan menjauh pengaruh dunia dan sepenuhnya memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika kita mempertimbangkan sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memperbaiki diri dengan mengikuti ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dilihat dari perspektif manusia sebagai makhluk bertuhan, tasawuf dapat diartikan sebagai kesadaran fitrah yang mengarahkan jiwa menuju tindakan yang menjalin hubungan antara manusia dan Tuhan. Ketika menghubungkan ketiga definisi tasawuf di atas, terlihat jelas bahwa esensi dari tasawuf adalah usaha untuk melatih jiwa dengan berbagai aktivitas yang mengantarkan jiwa dari pengaruh dunia sehingga menciptakan akhlak yang leluhur dan menjadikan hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf pada dasarnya merupakan ranah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dimensi spiritual untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu pembahasannya tentang sejarah dan kemunculan tasawuf. Tasawuf dan unsur Nasrani. Orang-orang mengklaim bahwa pengaruh Kristen telah memengaruhi tasawuf yang mengemukakan 2 poin penting, yaitu pertama menunjukkan adanya hubungan antara populasi Arab dan Kristen, baik di era jahiliyah maupun Islam. Kedua,
melihat persamaan antara gaya hidup seperti asketisme dan sufi dalam hal ajaran serta aktivitas spiritual seperti menarik diri dari kehidupan dunia dengan ajaran-ajaran yang dianut oleh orang-orang Nasrani, terutama para rahib dan dalam ibadah dan cara memperpakaiannya. Dalam literatur Arab ada catatan tentang rahib-rahib yang menjalani kehidupan pertapaan di padang pasir Arabia. Rahib-rahib ini sering menyalakan lampu pada malam hari sebagai petunjuk bagi khalifah-khalifah yang lewat. Kemah sederhana digunakan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang tersesat di malam hari atau para musafir yang kelaparan. Beberapa berpendapat bahwa para zahid, orang-orang yang menjalani kehidupan sederhana itu, dan sufi dalam Islam ketika memilih untuk meningkatkan dunia dan hidup sederhana, mungkin terinspirasi cara hidup para rahib Nasrani ini. Rahib Nasrani ini. Orang Arab tampaknya menghargai sifat asketisme dan mengadopsinya dalam latihan kehidupan spiritual, termasuk latihan pertapaan atau riadat dan ibadah. Dalam konteks ini, beberapa penelitian seperti von Kromyer berpendapat bahwa tasawuf itu bisa dianggap sebagai produk dari pengaruh agama Nasrani pada masa jahiliyah. Sementara itu, Goldziher mengklaim bahwa aspek kefakiran dalam Islam dapat memiliki pengaruh dari agama Nasrani. Goldziher juga membagi tasawuf menjadi dua kelompok yaitu pertama asketisme yang menurutnya lebih memiliki akar dalam tradisi Islam dan ahli sunnah. Yang kedua itu tasawuf dalam arti yang lebih mendalam seperti pengenalan kepada Tuhan atau bisa disebut ma'rifat, pengalaman batiniah atau intuisi atau wijidan, dan perasaan atau dawa yang menurutnya dapat terpengaruh oleh agama Hindu dan Neoplatonisme. Nicholas berpendapat bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam tasawuf memiliki asal-usul dari bahasa Nasrani. Bahkan ada yang menilai aliran tasawuf mengedepankan cinta kepada Tuhan yang dipengaruhi oleh agama Kristen, yang mengutip dari Nasrani perdebatan Nabi Isa dengan sekelompok individu yang ditemuinya. Dalam dialog tersebut, mereka bertanya tentang cinta kepada Tuhan dan Isa menjawab bahwa seseorang yang memiliki cinta kepada Tuhan adalah orang yang sangat dekat dengannya. Al-Taftazani juga menyatakan bahwa ada kesamaan dalam beberapa aspek antara asketisme dan kontemplasi dalam tasawuf dengan konsep Kristen, bahwa terdapat persinggungan dalam beberapa konsep tersebut. Banyak teks Injil dan perkataan yang diatribusikan kepada Isa Al-Masih tampak serupa dengan ajaran-ajaran yang dianut oleh para sufi awal. Terkadang para biarawan Kristen menjadi guru yang memberi nasihat dan bimbingan kepada para asketisme Muslim. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya Kristen dalam perkembangan tasawuf. Penggunaan pakaian dari bulu domba, sumpah untuk menjaga keheningan, praktek zikir, dan latihan-latihan rohani lainnya mungkin juga berasal dari sumber yang serupa. Demikian pula unsur-unsur yang berkaitan dengan kerinduan spiritual terhadap Tuhan mungkin memiliki pengaruh dari budaya Nasrani. Dan di judul teman saya ini juga membahas tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, kaum sufi dalam praktek agama melakukan ibadah sesuai dengan ajaran syariat Islam dan juga aktif dalam dimensi rohani. Namun ada beberapa di antara yang berpendapat bahwa syariat hanyalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang tertinggi, sehingga setelah mencapai tujuan tersebut, syariat tidak akan diperlakukan. Namun pendapatan ini dikoreksi oleh seorang sufi bernama Abu Al-Qasim Al-Kusyairi yang menyatakan bahwasanya meninggalkan syariat bukanlah cara yang benar untuk mencapai hakikat spiritual yang lebih tinggi.
Kaum sufi memandang bahwa syariat seperti sholat dan ibadah lainnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar tindakan fisik atau kata-kata spiritual. Kaum sufi melihat ibadah sebagai percakapan spiritual antara makhluk dan sang pencipta. Sebagai contoh, sholat bukan hanya serangkai gerakan dan kata-kata, tetapi juga merupakan sarana untuk berhubung secara spiritual dengan Allah. Dalam praktiknya, taklil atau dibebankan dalam Islam mencakup semua aktivitas manusia, terutama dalam bentuk ibadah dan interaksi sosial. Terdiri dari persyaratan, larangan, dan kebebasan yang memilih yang digolongkan dalam 5 kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, halal, makruh, dan haram. Menurut syariat, bumi bukanlah sesuatu yang buruk atau najis, melainkan tempat di mana umat manusia diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kewajiban oleh Tuhan. Gagasan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di bumi yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk hidup di dunia ini. Al-Quran menekankan bahwa umat manusia tidak boleh melupakan dunia ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, umat manusia diimbau untuk mengelola dunia ini dengan bijak dan mencari makanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut syariat, tujuan keberadaan manusia adalah untuk mengejar kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum sufi tidak memandang rendah dunia, sebaliknya menganggapnya sebagai alat atau sarana untuk mencapai Tuhan. Kaum sufi memandang dunia sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan baik dan ketaatan terhadap ajaran agama. Kedua itulah tarekat. Kata tarekat digunakan dalam konteks ini yang secara harfi berarti mazhab atau jalan memahami bahwa ada jalan adalah langkah pertama, namun sama pentingnya untuk memahami bagaimana melewati jalan itu untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah mencapai kebenaran, maka jalannya pun harus sesuai dengan